Selamat sore kaum perempuan GKP Cawang, dimanapun kaum perempuan berada. Kita berjumpa lagi di sore hari ini untuk sejenak kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan perenungan firman Tuhan di sore hari ini diambil dari kitab Ulangan pasal 10 ayat 17 sampai dengan 22. Silakan kaum perempuan untuk bisa menyiapkan Alkitabnya masing-masing. Kita membuka dari Ulangan pasal 10 ayat 17 sampai dengan 22. Baik kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur di sore hari ini kami bersama dengan kaum perempuan GKP Cawang bersama-sama mencari kehendak Tuhan melalui sabda Tuhan yang sebentar lagi kami akan dengarkan, melalui firman Tuhan yang kami akan baca dan renungkan bersama. Kami mohon pertolongan Tuhan agar Tuhan menolong kami sehingga kami dimampukan untuk memahami firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga firman Tuhan berakar kuat dalam kehidupan kami dan kami dituntun untuk melakukan hal yang benar, memuliakan nama Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Baik kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, Ulangan pasal 10 ayat 17 sampai dengan 22. Saya akan bacakan bagi kita semua. Sebab Tuhan Allahmu lah Allah segala Allah, dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap, yang membela hak anak yatim dan janda, dan menunjukkan kasih-Nya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasih-Mu kepada orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepadanya lah haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Dialah pokok puji-pujianmu dan dialah Allahmu, yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Dengan 70 orang nenek moyangmu pergi ke Mesir. Tetapi sekarang ini Tuhan Allahmu telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit. Demikian firman Tuhan. Kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, kasih menjadi salah satu ataupun bahkan dasar pokok pengajaran iman Kristen. Jadi bicara tentang ajaran kasih, inilah yang seringkali diingat oleh orang-orang, bahkan mungkin orang-orang yang di luar agama Kristen memaknai bahwa pengajarannya orang Kristen itu banyak terkait dengan kasih, gitu kan. Orang Kristen diajar untuk mengasihi, ya. Kasih menjadi sebuah bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan orang Kristiani, yang di situ harus tentunya dilakukan, diwujud nyatakan, gitu ya. Karena bicara terkait dengan kasih merupakan juga respon karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Namun bicara tentang kasih ini juga kadang tidak semudah yang kita bisa katakan, tidak semudah yang kita percakapkan, gitu ya. Kadang justru kasih ini sulit untuk dilakukan. Bicara terkait dengan kasih mudah dilakukan ketika kita melakukannya kepada orang-orang
yang mungkin kita pandang baik, yang mungkin sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran kita gitu ya. Atau kepada orang yang mengasihi kita, maka kita juga mengasihinya. Tetapi terkait dengan kasih ini akan menjadi sulit ketika kita mencoba mewujudkannya kepada orang-orang yang mungkin kita nggak kenal gitu ya. Yang mungkin kita tidak tahu, yang mungkin juga bisa jadi orang-orang yang membenci kita, menyakiti kita. Justru kasih menjadi sesuatu hal yang sulit untuk dilakukan. Nah, dalam bacaan kita di sore hari ini gitu ya, dari kitab Ulangan, di sini diungkapkan bagaimana Allah yang merupakan sumber kasih mewujud nyatakan kasihnya, menyatakan kasihnya itu ternyata tidak pandang bulu. Ketika di sini diungkapkan di ayat ke-17, sebab Tuhan Allahmu lah Allah segala Allah, dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap. Maksudnya tidak memandang bulu di sini Allah senantiasa memberikan kasihnya dengan tidak memandang mau dia bangsa Israel atau bukan, tetap kasihnya ada dan tersedia bagi mereka. Apalagi di sini terkait dengan konteks orang asing. Jadi bangsa Israel ini diberikan pengajaran gitu ya. Bangsa Israel, engkau harus juga mengasihi orang lain. Bahkan ketika di sini yang disebutkan sebagai orang asing di ayat 18, membela hak anak yatim, janda, menunjukkan kasihnya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasihmu kepada orang asing. Jadi Tuhan di sini pun mau menyatakan kepada bangsa Israel kalau kasih yang diberikan Tuhan itu bukan saja untuk orang Israel, di mana orang Israel karena kasih Tuhan dibebaskan, dikeluarkan dari Mesir, disertai dalam perjalanannya menuju tanah perjanjian, dan bisa jadi juga bertemu dengan orang-orang asing dalam perjalanan kehidupannya itu. Nah, di situ Tuhan memberikan pengajaran supaya juga bangsa Israel tidak eksklusif gitu ya. Sederhananya mentang-mentang gitu ya, mentang-mentang dikatakan bangsa pilihan Allah, Allah turut campur dalam pergumulan bangsa Israel ketika keluar dari Mesir, bahkan memimpin bangsa Israel. Kemudian bangsa Israel terhadap orang asing justru malah memandang rendah. Kasih yang diterima dari Tuhan itu hanya untuk orang Israel saja gitu ya. Namun justru di sini Tuhan mengajarkan sama seperti Tuhan memberikan kasihnya kepada bangsa Israel, maka bangsa Israel juga harus mengasihi orang lain, bahkan orang asing. Dan di sini juga diingatkan bangsa Israel itu oleh Tuhan bahwa dulu pun bangsa Israel ini sebagai orang asing di tanah Mesir, gitu ya. Jadi bangsa Israel diharapkan juga bisa melihat diajak untuk melihat dirinya, gitu ya. Dulu pada saat di tanah Mesir pun dipandang sebagai orang asing, dan di situ Allah justru tetap bekerja, gitu ya, seperti itu, memberikan kasihnya. Gitu kan. Maka di sini diungkapkan ya bangsa Israel harus bisa menunjukkan kasihnya itu tidak terbatas hanya pada bangsanya saja, tidak terbatas pada orang Israel saja, tetapi juga kepada yang lain. Bahkan di sini diungkapkan kepada anak yatim, gitu ya, kepada orang asing, janda. Ini kan orang-orang yang dari status sosial dan juga sisi
ekonomi itu terancam sebenarnya kalau orang yatim piatu, orang asing dan juga janda itu sebenarnya pada saat itu kondisi sosial dan juga perekonomiannya terancam. Kenapa? Karena tradisi keluarga timur pada saat itu kan bergantung pada laki-laki gitu ya, kepala keluarga. Ketika di sini bicara terkait dengan anak yatim gitu ya, tidak punya ayah, janda tidak punya suami, dan orang asing yang kecenderungannya juga keterancamannya akan bahaya gitu ya, itu sangat besar. Maka di sini diajak bangsa Israel ketika bertemu dengan orang asing maka harus bisa menyatakan cinta kasihnya, harus tetap bisa mengasihi dengan berbagai macam hal yang bisa dilakukan gitu ya, memberikannya makanan, pakaian gitu ya, pokoknya menunjukkan cinta kasihnya kepada orang asing sebagai bentuk menunjukkan bahwa Tuhan mengasihi gitu kan, seperti itu. Jadi tidak hanya kasih itu hanya di skop kelompoknya saja, tapi harus keluar gitu ya. Harus juga terwujud nyatakan kepada orang lain. Nah, ketika kita bisa menghayati Tuhan Allah adalah kasih dan kita diajak untuk meneladani kasihnya, maka kaum perempuan pun menjadi duta atau agen cinta kasih terhadap sesama dengan berbagai macam hal yang bisa dilakukan. Ya. Ketika bicara mengasihi, kita coba melihat dalam skop paling kecil, skopnya ya. Misalnya kaum perempuan pada saat ini ada dalam skop paling kecil itu di keluarga. Tentunya keluarga yang menghayati cinta kasih Tuhan adalah keluarga yang saling mengasihi. Bukan begitu, gitu kan? Pasti cinta kasih itu senantiasa dirasakan, terwujud nyatakan dalam sebuah keluarga. Entah itu kaum perempuan sebagai istri menerima cinta kasih dari suami, atau sebagai seorang ibu menerima cinta kasih dan mengasihi juga sebagai dari anak-anaknya, ataupun juga sebagai sosok seorang anak gitu kan kepada orang tua gitu kan, sehingga kasih itu berkembang, bertumbuh dan terbangun dalam sebuah keluarga. Maka dimulai dari keluarga itu, kasih itu pun harus keluar gitu ya. Tidak hanya dalam skop keluarga, tapi juga di tetangga. Bagaimana cinta kasih kita dengan tetangga kita nih, kanan kiri. Apa sih pergumulannya? Bagaimana terkait dengan kebutuhannya? Apa yang kita bisa lakukan gitu ya, di tengah-tengah kehidupan bersama gitu kan. Walaupun bisa jadi tetangga kita latar belakangnya beda gitu ya. Mungkin bukan dari keluarga Kristiani, mungkin bukan dari satu suku dengan kita gitu ya, tapi dia tetangga kita gitu kan. Apa yang bisa kaum perempuan lakukan di tengah-tengah kondisi, apalagi pada saat ini ya, kondisi masa pandemik sulit pada saat ini? Apa yang bisa dilakukan untuk berbuah menjadi berkat? Karena bicara cinta kasih itu kan harus konkret ya, terwujud. Seseorang yang mendengungkan kasih ya harus dinyatakan dalam perbuatannya gitu kan. Jangan sampai gitu ya, justru ada stigma ini orang Kristen bicara tentang kasih gitu ya, kenal tetangga aja enggak gitu ya, atau tahu permasalahan tetangga aja tidak gitu ya, kontribusi di tengah masyarakat aja tidak. Jangan sampai begitu. Tapi justru kasih itu harus melewati dan terwujud nyatakan juga di luar yang paling dekat gitu ya, pada orang lain gitu ya, yang mungkin berbeda, berlatar belakang berbeda. Kemudian kita masuk ke skop paling ataupun skop yang luas lagi selain keluarga, bicara terkait dengan persekutuan. Memang kaum perempuan yang dikasih Tuhan pada saat ini kebaktian yang kita lakukan pun terbatas gitu ya. Bentuk rekaman gitu ya. Pada saat ini ya puji Tuhan jika rekaman
bentuk ibadah ini pun bisa disaksikan oleh kaum perempuan. Namun ke depan juga mungkin bisa menghayati bentuk ibadah yang lain, mungkin pakai Zoom gitu ya, sehingga biar terinteraksi. Namun juga penting bahwa dalam kondisi pada saat ini bukan berarti kegiatan-kegiatan yang lain tidak bisa dilakukan. Ya. Bicara ibadah bukan sekedar hanya menyampaikan firman Tuhan, kemudian kita mendengarkan firman Tuhan cukup. Tapi mungkin juga kaum perempuan ya bersama dengan perempuan-perempuan yang ada di GKP Cawang ini juga punya program-program tertentu, punya rencana kegiatan-kegiatan tertentu yang bisa dilakukan sebagai wujud untuk menyatakan cinta kasih terhadap sesama. Taruhlah di luar komunitas kaum perempuan GKP Cawang, apa yang bisa dilakukan? Nah, saya kira banyak yang kita bisa lakukan untuk berdonasi gitu ya, melakukan kegiatan-kegiatan yang ada, namun tentunya dengan protokol mentaati protokol kesehatan yang berlaku, sehingga gereja dalam hal ini yang nantinya akan diwakili oleh persekutuan kaum perempuan gitu ya, bisa menyatakan cinta kasih bukan saja di tengah-tengah kaum perempuan itu sendiri, bukan saja di tengah-tengah gereja itu sendiri, tapi juga keluar gitu ya. Mungkin pada orang-orang atau kelompok-kelompok yang mungkin asing gitu ya, ataupun dipandang berbeda latar belakang yang tentunya memiliki kebutuhan. Ketika di sini diungkapkan ketika bicara membela hak anak yatim, janda, orang asing, itu kan kita lihat bahwa ketika orang-orang ini disebutkan, ini berarti orang-orang yang memiliki kebutuhan di mana mereka tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Nah, maka apa yang bisa dilakukan bangsa Israel pada saat itu? Maka ini pertanyaan juga untuk kita semua, khususnya kaum perempuan dalam hal persekutuan. Jadi bukan hanya pribadi tetapi bersama-sama, apa yang bisa dilakukan kaum perempuan untuk bisa mewujud nyatakan cinta kasih terhadap sesama tanpa pandang bulu. Maksudnya tidak selalu harus sasarannya itu ya pokoknya harus orang Kristen yang terima bantuan gitu ya. Tapi juga kepada latar belakang yang lain yang memang benar-benar membutuhkan. Dan di sini kita diingatkan kembali gitu kan, bahwa Allah pun senantiasa mengasihi kita. Maka kita diajak untuk mengasihi sesama. Mari kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan ini kita diberikan semangat sekali lagi, bahwa kondisi masa pandemik pada saat ini bukan berarti kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kita masih bisa melakukan berbagai macam hal untuk menyatakan cinta kasih tanpa pandang bulu kepada banyak orang. Namun tentunya perlu kita bicarakan, perlu kita susun rencana sehingga apa yang dilakukan kaum perempuan tepat sasaran dan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena cinta kasihnya bukan hanya digaungkan saja, didengarkan saja melalui firman Tuhan, namun juga diwujud nyatakan melalui tindakan yang konkret, apalagi menjawab pergumulan pada saat ini di masa pandemi, di mana ada banyak sekali pergumulan di dalamnya gitu ya, yang terdampak di sana. Mari kita diingatkan kembali untuk mewujud nyatakan cinta kasih kita terhadap sesama walaupun latar belakang yang berbeda, dan di situ Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan bagi kita. Amin. Mari kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, kita menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kami diingatkan kembali oleh firman Tuhan bahwa Tuhan merupakan sumber kasih, bahwa Allah adalah kasih yang menuntun kami juga untuk bisa mengasihi sesama tanpa kami harus melihat latar belakang, tanpa kami harus memilih-milih, namun kami bisa melihat kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh saudara-saudara kami
yang membutuhkan dan menjadi sasaran cinta kasih. Dan kami diajak untuk tidak saja mempercakapkan kasih. Kami diajak untuk tidak saja untuk mendengarkan tentang kasih, namun kami diajak untuk menyatakan kasih. Karena itu yang diperintahkan Tuhan. Karena Tuhan sudah mengasihi kami. Ya Allah yang Maha Kasih, kiranya firman Tuhan memberikan kekuatan bagi kami, khususnya bagi kaum perempuan, dalam bentuk persekutuan, untuk senantiasa tetap bersemangat melakukan yang terbaik di tengah-tengah kehidupan bersama. Bahkan kegiatan dan program-program dari Komisi Pelayanan Perempuan bisa tetap berjalan dan menjawab tantangan dan pengharapan di tengah-tengah kondisi sulit pada saat ini. Tuhan yang memberkati dan menyertai. Kami hendak mendoakan untuk para fungsionaris komisi, khususnya Komisi Pelayanan Perempuan. Tuhan yang memberikan hikmat kekuatan bagi mereka dalam tugas tanggung jawab yang mereka emban untuk terus mengupayakan persekutuan pelayanan kesaksian, dan juga berkoordinasi bersama dengan kaum perempuan yang lain untuk senantiasa mewujudkan tugas panggilan gereja sebagai amanat yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka, secara khusus persekutuan kaum perempuan. Tuhan yang memberkati dan memberikan kekuatan. Begitu pula dengan keluarganya. Tuhan yang tetap memberkati, memelihara, mencukupkan dengan apa yang diperlukan. Sehingga di tengah-tengah kondisi pada saat ini, kaum perempuan dengan keluarganya tetap menghayati sukacita dan pengharapan yang Tuhan telah sediakan. Kami berdoa juga bagi kaum perempuan yang ada dalam kondisi sakit, kelemahan fisik, Tuhan yang menjamah dan memulihkan. Kaum perempuan yang ada dalam pergumulan di tengah keluarga, pekerjaan, relasinya, Tuhan yang senantiasa juga memberikan hikmat, ketenangan hati, damai sejahtera. Karena Tuhan senantiasa hadir bagi kami semua untuk kami bisa menghadapi berbagai macam hal dalam kehidupan ini. Kami juga hendak berdoa, ya Bapa, untuk situasi pada saat ini di mana kami masih tetap berjuang untuk menghadapi virus corona. Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan dan hikmat agar kami bisa melakukan yang terbaik. Begitu pula pemerintah kami, Tuhan yang karuniakan kekuatan bagi mereka. Allah yang Maha Kasih, mungkin ada banyak hal yang ingin kami sampaikan dalam syafaat ini, namun kami sungguh meyakini Engkau mengetahui apa yang ada di dalam hati kami, dan kami membawanya kepada Tuhan. Inilah ya Bapa, seluruh doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan kami akan bersama-sama berdoa seturut dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, kita akhiri pertemuan kita di sore hari ini dengan memohon berkat Tuhan. Kini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai dan memberkati kaum perempuan dimanapun berada dari hari ini sampai dengan selama-lamanya. Amin.